Syukur nama anda semua dulu Zuhri tertibat cara kesempatan mana bahwa kami bisa berpilih kepada Bapak Ibu dan Ketua Lemah Fahim bersama Fidin Mawai Kafifu. Yo! Salam! Sama dulu ini Fusmaima Bapak Ketua BPD beserta jajaran ini Fusmaima Ibu PD dari Kecamatan Lahewa, ini Fusmaima, Babinsa, Babinsa Tumas, Kecamatan Lahewa, ini Fusmaima, Ibu Penyuluh Agama dan Bidang PDT di Desa Padunggoro dan juga rekan kerja aparatur pemerintah desa dan juga lembaga LKD mulai dari BUDES, Posyandu, PKK, dan LPM serta TTG yang sempat hadir bahagia. Dan terlebih-lebih ini Fusmaima Bapak Ibu Zino Mangakauli Mame Indotonia Zima ada mungkin saya rasa kerana ina mirai lalah alawami, tapi demi tujuan untuk mencapai mufakat musyawarah bersama tentang hadiah zinanya bodoh lala sisa baka ba desa solo semua walai batu asal solo kemudian tinggal fabulan dan informasi walai. Pertama sekali mas sampai kepada anak bahwasanya Desa Padunggoro telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang diatur pada peraturan juga seluruh aparatur pemerintah desa, sehingga kami nyatakan dalam hal ini Desa Padunggoro telah melaksanakan penetapan APBD tahun 2021. Itu Bapak Ibu bukan segampang membalikan telapak tangan. Tentu kita sudah melakukan langkah-langkah penetapan RKPD di bulan September yang lalu, kalau tidak salah tanggal 29 September tahun 2020. Itu adalah hasil yang sudah kita muat dalam prioritas tahun 2021. Maka pada kesempatan ini pemerintah desa bersama lembaga tertinggi desa BPD, maka kita kembali mencoba untuk bawa magulesi kira-kira bawa maluai masampaikan kepada Bapak Ibu nomor megi hingga segampang membalikan telapak tangan di Kecamatan Lahewa. Penetapan rancangan APBD kita termasuk nomor urut 3 dalam percepatan. Lalu penetapannya di tingkat kabupaten kita masuk nomor 7. Tentu ini bukan karena kepala desa, bukan karena BPD, bukan karena para desa, namun karena kerjasama. Dan tidak ada yang namanya sampai sekarang masalah antara pemerintah desa dan lembaga tertinggi di desa itu BPD sebagai penetap atau sebagai pembuat kesepakatan dalam penetapan APBD tahun 2021. Maka kami sampaikan kepada Bapak Ibu anggaran penanganan COVID 8%. Beberapa bulan awal bulan 5 sudah masuk di spending desa. Lalu tahap 1 40%
maka 2 minggu yang lalu telah masuk di rekening desa. Tentu pada kesempatan ini Mas sampaikan kepada Bapak Ibu, bedanya terjadi kesalahpahaman, Mas sampaikan sebagai prioritas tahun 2021 bahwasanya kami nyatakan tidak ada yang namanya pembangunan fisik. Itulah prioritas di tahun 2021 karena ada pembangunan fisik Bapak Ibu seluruh wilayah sedesa Pasuruan. Maka yang akan kita laksanakan adalah mengenai penanganan stunting dan terlebih sebagai prioritas utama adalah penanganan COVID-19 dan pemberian bantuan langsung tunai kepada penerima manfaat dari dana desa, yaitu BLT. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris pada pembukaan, bahwasanya analawah Bapak Ibu nalem mafalu ala halu da'at untuk melaksanakan musyawarah sebelum kami melaksanakan kegiatan. Badao yang dikutidania suamedullah zila amedullah soal dengan apa yang pemerintah lakukan, apalagi dengan lembaga tertinggi, maka kami mencoba untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Tahap 1 sebagai prioritas penanganan COVID 80% sudah masuk dan saya rasa bidang telah melaksanakan sesuai dengan bidang masing-masing, dan mungkin pembukaan bikin sampai ke bahwasan Lazimah itu akan evaluasi pelaksanaan penanganan COVID kepada seluruh masyarakat. Yang kedua mengenai tingkat pembangunannya, mengenai penanganan stunting terkhusus untuk air bersih. Mungkin penetapan RKPD semakin Bapak Ibu ada beberapa usul yang telah disampaikan oleh masyarakat dan telah kami tampung. Kalau tidak salah pada saat itu pada pelaksanaan penetapan RKPD ada pembangunan jambal di masing-masing masyarakat desa Pasuruan, lalu air bersih, lalu pembagian tong atau politek. Namun dari beberapa usul itu yang masuk kategori karena tidak ada pembangunan hanyalah sumur bor yang bisa kita prioritaskan, dan melihat juga kepada seluruh masyarakat bahwa air bersih itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Pasuruan. Tentu kita sudah merasakan dari bulan Januari sampai Maret bagaimana kita merasakan kekurangan air bersih di wilayah desa Pasuruan. Namun sebagai jawaban kami dari pemerintah desa hadir agak menjawab hadiah itu Bali buah pangira-ngira pangeran demi kemayakan pemerintah desa. Tentu dalam hal dana sebelum melaksanakan kegiatan ini kami sudah mencoba banyak menghadapi sebuah masalah. Yakin dan percaya bahwa pelaksanaan kegiatan sumur bordana tidak seperti yang kita harapkan. Namun dengan ada pertemuan pada saat ini, maka tidak ada lagi yang namanya perbedaan dan tidak mau menerima. Kalau tidak mau menerima dari pemerintah desa tidak menjadi masalah, maka kami kembalikan ke rekening desa anggaran yang besar. Kalau menerima, bagaimana kita menyepakati setiap unit pelaksanaan sumur bor ini. Mau sampai ke pembukaan bahwasanya ada 25 unit. Mengingat karena lebih dari setengah masyarakat desa Pasuruan sudah menikmati yang namanya penerangan. Sumur bor dulu kami sampaikan bahwasanya itu bagian dari arus. Tentu dalam hal ini masih bertanya bagaimana kami yang belum dialiri jaringan listrik. Dan inilah sebagai beban sebenarnya pemerintah desa dalam menjawab dan bisa enatulah putra bagi-bagi karena
Kalau 25 titik sumur dana, sementara kakak di desa Paduri sebanyak 166 kepala keluarga. Penyakit gak? Fekernal lembak pemerintah desa terpaksa fokus. Namun sesuai dengan kesepakatan yang sudah kami sampaikan lewat kepala wilayah untuk memetakan, sehingga dalam satu unit sumur bor itu maka dimanfaatkan oleh 5 kepala keluarga. Tadi susah 5 kepala keluarga, ya isa musibah, kerja, isa musibah kerja. Namun inilah divaluada bagi kita fagelus. Dengan adanya bangunan pemerintah, maka semena-mena kita mencoba peraturan pribadi, jangan. Kami nyatakan dalam hal ini, ketika sudah membuat kebijakan pemetaan dalam satu unit sumur bor tidak menerima, maka bersiap-siap juga untuk yang lain menerimanya. Maka dalam kesempatan ini, mada sawakul ama ina sino bulu banayat miila mangira-ngira dalam pemetaan sumur bor dana, maka dibutuhkan satu kekompakan fasara dede yang kita baru musian latar ini penting arus. Namun 4 anggota kepala keluarga yang lain lebih terima ini. Jadi mas sampai ke dalam malam batas pemerintah desa melaksanakan sumur bor ini mulai dari pelaksanaan pengeboran sampai air berhasil. Nanti gawe masa bapak ibu bahwa biaya ini tarik arus. Namun hilang kesepakatan dan niat antara yang menerima dengan titik pelaksanaan sumur bor tersebut. Harus dicontohi dakui bifaulu bapak ibu. Mailah bahwasanya anggaran dana desa sampai ke khusus desa Paduri telah terjadi pemotongan anggaran dari 957 juta menjadi 910 juta lebih. Berapa juta? Ada sekitar 45 juta pemotongan di tahun ini. Kita tidak tahu, maka setelah kami telusuri, maka refocusing anggaran baik kita daerah, pusat, maka terjadilah karena penanganan COVID-19. Tentu uang 910 juta bukan uang yang kecil Bapak Ibu. Namun saya menanggapi itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Tokoh bahwasanya itu adalah uang masyarakat desa Paduri, bukan uang kepala desa, bukan uang BPD, bukan uang perangkat desa. Itu adalah uang masyarakat desa Paduri. Ada kepala desa karena ada masyarakat. Ada dana desa karena ada desa. Tentu kalau tidak ada desa tersebut, maka nanti diikuti bantuan dana desa. Tapi tidak selamanya Bapak Ibu. Kita tidak tahu apakah masa Pak Jokowi ini dana desa masih sok. Dan kami tahu sudah disampaikan mungkin Pak Babinsa bahwasanya desa kita masih sangat tertinggal. Sebenarnya desa Paduri bukan sangat tertinggal. Namun karena kita mengingat situasi kondisi yang saat ini, ada beberapa unsur sebenarnya, maka kami telah menggunakan perasaan dalam posisi khusus wilayah desa Paduri. Marilah kita penilaian desa itu untuk tahun ini adalah sangat tertinggal. Namun tahun depan saya tidak percaya bukan desa sangat tertinggal lagi, maka desa berkembang. Jadi meyakini Bapak Ibu bahwasanya kami tidak terpuruk dalam keadaan dengan status desa sangat tertinggal, maka kami mengubah di tahun depan menjadi desa yang maju atau berkembang. Ya. Jadi belum masih gagina desa Paduri selama contohnya kepemimpinan sangat tertinggal terus. Berarti bagusan kami sebagai kepala desa keluar dari kepemimpinan pemerintah desa kalau desa itu tidak ada kemajuan satu kali.
Itulah prinsip kami. Yang selanjutnya kami sampaikan juga, bersyukurlah Bapak Ibu lembaga yang sudah terbentuk di desa lebih duluan kalian menerima yang namanya honor atau insentif. Kami dari pemerintah desa sampai sekarang, tapi belum pernah yang diterangkan malu-malu makmur ya. Sampai sekarang belum ada ketentuan apakah kami menerima gaji atau tidak. Sampai sekarang, setelah kami konfirmasi dan sudah mau 1 bulan di Dinas BPKPAD itu pengajuan permohonan ADD, maka tidak ada realisasi sampai sekarang. Tapi lagi menjadi kendala dalam mengevaluasi ini foto ini apa yang menjadi hak-hak masyarakat desa Pasolongo. Ya. Kemudian mau sampaikan tentu ada banyak sambutan. Kami menarik dengan sambutan dari tokoh. Bahwasanya menyinggung tentang BUMDes. Tahun 2020 penyertaan modal BUMDes 70 juta. Apa yang disampaikan oleh tokoh bahwasanya masyarakat tidak pernah mengenal. Betul. Saya akui. Masyarakat tidak pernah mengenal. Namun pada saat ini perkembangan BUMDes Pasolongo saya akui sangat berkembang drastis. Saya beri contoh. Di tahun 2020 dengan penyertaan modal 70 juta, maka penghasilan pendapatan PAD desa kurang lebih 2 juta. Hanya beroperasi selama 3 bulan. Itu pemain. Selanjutnya tahun 2021 penyertaan modal BUMDes khususnya lembaga BUMDes kami sampaikan kepada masyarakat tidak kecil Bapak Ibu. Pak Ibu 252 juta sebelum refocusing anggaran di PAPBD. Saat ini yang sudah kami ambil rekomendasi dari pihak kecamatan Pak Ibu 272 juta besar. Bahwa penilai juga tidak segampang uang 270 juta bidang saja paling tinggi kelola anggaran bidang masing-masing 11 juta lebih. Tapi lembaga BUMDes sangat luar biasa. Dan kami sampaikan juga keberhasilan BUMDes pada kesempatan ini dalam tahun 2021 dari beroperasi Januari sampai ke bulan Mei, PAD Desa Pasolongo sudah mencapai kurang lebih 5 juta. Itu betul yang disampaikan oleh Pak Tomo tadi, bahwa itu adalah uang masyarakat, uang kita bersama. Tentu pada kesempatan pada bulan ini kami telah mengambil satu kesepakatan dengan adanya pendapatan asli desa, maka pemerintah desa mengkhususkan untuk anggaran tahun 2020 sampai pada tahun 2021 PAD itu kami bagi-bagikan kepada masyarakat. Itu bukan uang kami. Tentu kalau ini kebanggaan sebenarnya, bukannya kita semakin menjatuhkan namanya pengurus BUMDes. Marilah kita bangkitkan semangat mereka. Dan sebenarnya tidak tertutup yang namanya lowongan kerja di BUMDes. Ada banyak. Selama ini saya sebagai pembina di BUMDes atau penasehat, saya melihat bahwasanya penutupan atau ketidaktransparannya dari BUMDes ini sampai saat ini belum ada konfirmasi atau sesuatu pada kami. Kami sampaikan sebagai karena ini uang masyarakat. Pada saat perkumpulan ini musyawarah ini, di akhir nanti perkumpulan atau selesai musyawarah ini, pendapatan asli desa ya sering movie oke. Mabe itu karena ketika ada hasil, contohnya penangkapan ikan, kata badamu kutunya benua, suzurung suzigumulung, dan terakhir ini pada saat itu lu mulai merasa kita berdestaan. Tangan musa-musa supaya
Ya. Jadi kita suruh Bundestana, memang kita akui dan pemilik Bundestana ketika mereka semakin berkembang, maka dana desa tahun 2022-2023 tentu ada. Inilah modal masyarakat desa Paguribo dalam membangun dan mengembangkan desa Paguribo. Kita terlalu tertekan nih lah, lain mengira-ngira tadi. Tapi diingat Bapak Ibu Bundes, pengurus, anggaran tidak seberapa pemerintah desa melontorkan untuk penyataan modal. Hati-hati, jangan sebagai tempat untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Kalau kalian main-main, maka siap-siaplah menjurus pada antara gelap dan terang. Pemerintah sebagai tanggung jawab pemerintah desa cukup dengan menyampaikan atau memberi pernyataan modal, namun pertanggungjawabannya pengurus Bundes lainnya bertanggung jawab. Saya rasa pada saat ini mungkin lembaga tertinggi di desa BPD bersama jajaran tentu lebih dalam, nanti kita akan mencoba untuk lebih masuk pada ruang diskusi. Namun pada kesempatan ini kami mohon kepada seluruh aparat masyarakat desa Paguribo, tokoh adat, tokoh agama, supaya apa yang menjadi tujuan pemerintah desa, mari kita satukan dekat bulan untuk menyukseskan. Memahami ya agar lengan agama dalam posisi dalam, meskipun agama sampai sekarang belum menerima 1% pun gaji atau honor dari daerah, namun kami tetap memperjuangkan yang namanya apa yang menjadi harapan-harapan besar. Tentu dalam hal ini kami mohon maaf lebih dalam nanti untuk membahas ini, terutama yang paling urgen ini adalah pelaksanaan sumur bor. Kalau ada nanti satu kelompok dalam pemetaan nanti titik sumur bor, maka satu kelompok itu atau 5 kakak itu memberikan pernyataan bahwasanya tidak mengatasnamakan pribadi ketika itu titik air berhasil. Artinya ada sebuah kesepakatan antara satu kelompok atau titik. Yang mau bikin level itu tapi lebih prioritas 4 unit pembangunan tahun 2019, maka titik pengeboran di titik pembangunan diprioritaskan. Karena itu adalah berguna untuk umum. Berarti yang 21 adalah sesuai dengan pemetaan oleh kepala wilayah yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Kemudian sesuai dengan permintaan oleh Ibu PTT Bidang Desa, dan mungkin kami akan mengambil kesepakatan nanti tentang pelaksanaan pengobatan gratis. Ini kita bersyukur masyarakat Desa Paguribo, dan saya akan mencoba nanti menjadwalkan dengan adanya kesepakatan dan titik pelaksanaannya, apakah ini pengobatan setiap bulannya. Dan Ibu Bidang PTT kemarin sudah konfirmasi bahwasanya pengobatan atau obat-obat dari puskesmas itu akan dilaksanakan tempat di mana kita melaksanakan penyimpanan. Maka untuk sejauh ini kami sudah sampaikan bahwasanya coba untuk dilaksanakan penyimpanan di Balai Pelatihan di Paguribo. Kita coba nanti mengkhususkan tempatnya dan lokasinya, mengingat karena pos PDS di Desa Paguribo rumah. Ya. Jadi sebagai pertanyaan nanti kepada Ibu Bidang PTT, saya dengar itu pengobatan gratis bagi yang ada BPJS, maka itu gratis. Lalu yang tidak ada BPJS maka bayar 20.000. Benar tidaknya itu nanti mungkin pada ruang diskusi. Tapi harapan kami sudah tahu situasi dan kondisi masyarakat di Paguribo. Kalau yang namanya gratis, maka kami akan bersiap untuk mengikuti namanya pengobatan gratis.
Tapi kalau ada syarat yang punya BPJS tidak bayar, atau yang tidak punya BPJS bayar. Jadi kalau bisa disamakan nanti Bu, diberi pemahaman lebih dalam kepada masyarakat, karena itulah informasi yang saya dengar sampai sekarang. Mudah-mudahan masyarakat kita juga antusias dalam mengikuti nanti kapan dimulainya pelaksanaan pengobatan gratis. Kemudian begitu juga kami himbau kepada seluruh masyarakat, khususnya ini lembaga posyandu, ya, lembaga posyandu, semua masyarakat di Sampandulu dan kader posyandu, setiap pelaksanaan posyandu dilaksanakan dan diinformasikan. Ada dua pos A di Balai Pelatihan, pos B di rumah Bapak Amakarya wilayah Dusun 1. Tentu kader yang bekerja dalam menginformasikan masing-masing peserta posyandu dan marah kepada masyarakat dan demi atalisi itu bahwa posyandu jiwa posyandu kamu ada pun, karena dengan situasi pandemi COVID-19 inilah salah satu pemerintah atau dinas kesehatan untuk menguatkan imunisasi badauno juga kepada kita masyarakat seperti itu. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian disebut VD, banyak kekurangan, banyak kelemahan kami, dan kami mohon maaf. Akhirnya tahu dulu baik. Yo.